Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu Penggerak. Perkenalkan, saya Sema Yunedi, SPD, Calon Guru Penggerak Angkatan 9 dari Kota Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tugas koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi ialah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Bagaimana cara melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Langkah yang dilakukan dalam pembelajaran berdiferensiasi yaitu menentukan tujuan pembelajaran, memetakan kebutuhan belajar murid, menentukan strategi dan alat penilaian yang akan digunakan, dan menentukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang akan dijalankan. Tomlinson dalam bukunya yang berjudul How to Differentiate Instruction in Mixed Ability Classroom mengungkapkan bahwa ada 3 aspek kebutuhan belajar murid, diantaranya kesiapan belajar murid, minat murid, kemudian profil belajar murid. Yang pertama yaitu kesiapan belajar murid atau readiness. Kesiapan belajar adalah kondisi awal suatu kegiatan belajar yang membuatnya siap untuk memberi respon atau jawaban yang ada pada diri siswa dalam mencapai tujuan pengajaran tertentu. Yang kedua ialah minat murid. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respons terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Yang ketiga adalah profil belajar murid. Profil belajar murid mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Profil belajar murid mencakup lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi dengan cara sebagai berikut. 1. Mengamati perilaku murid-murid. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Kemudian berbicara dengan guru yang sebelumnya mengenai kecenderungan siswa. Yang selanjutnya membaca rapor murid di kelas sebelumnya. Dan yang terakhir menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik lainnya. Ada beberapa strategi untuk mendiferensiasikan pembelajaran, diantaranya itu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang diajarkan kepada murid, tingkatnya bisa melalui tingkat kesiapan, minat, dan profil belajar murid yang berbeda. Kemudian diferensiasi proses yaitu kegiatan yang memungkinkan peserta didik berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Dan yang terakhir adalah diferensiasi produk, yaitu berupa bukti yang menunjukkan apa yang telah dipahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Berikutnya yaitu keterkaitan antara modul 2.1 dengan modul-modul lainnya. Keterkaitan modul pembelajaran berdiferensiasi dengan pemikiran filosofi KHD dalam modul 1.1 yaitu untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, keterkaitan antara modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak
dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntut murid merdeka belajar. Hal ini tentu sesuai dengan peran guru penggerak. Keterkaitan modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.3 yang terkait dengan visi guru penggerak, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak kepada murid. Dan yang terakhir, keterkaitan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dengan modul budaya positif 1.4 adalah dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Sekian, terima kasih. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf dalam penulisan dan penyebutan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.